Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih, diantaranya tawuran di Jakarta kembali pecah dan juga perampokan di toko rempah-rempah. Bersama saya Aya Nufus, berikut Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, dua kelompok pemuda kembali terlibat tawuran di pemukiman padat penduduk di Jalan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Dua kelompok pemuda ini saling serang mempersenjatai diri dengan senjata tajam, kayu, dan batu. Seorang nenek di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat mengalami luka di bibir setelah melawan perampok yang berusaha mengambil uang di balik jaket. Pelaku yang sempat kabur membawa uang 5 juta rupiah akhirnya dibekuk polisi saat turun dari angkot. Sementara itu pemirsa, aksi penjamretan perhiasan emas disertai penganiayaan korban perempuan di Kota Malang terekam CCTV. Kurang dari 24 jam polisi meringkus dua orang pelaku yang merupakan residivis kasus yang sama. Seorang ibu rumah tangga diculik orang tak dikenal bersenjata api di depan rumahnya. Aksi komplotan tersebut dilakukan siang bolong dan terekam kamera CCTV. Viral di media sosial, mobil bus kembali mundur saat melewati tanjakan Purut yang sudah anjlok di Kecamatan Kadupandak, Cianjur, Jawa Barat. Beruntung pemirsa, sopir bisa mengendalikan kemudi dengan baik meski nyaris menabrak warga dan masuk jurang. Pemirsa, seorang anak tewas tersengat listrik tiang lampu saat bermain air di Klaten, Jawa Tengah. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, korban tanah longsor berhasil ditemukan setelah 4 hari pencarian. Kita beralih ke informasi olahraga pemirsa, skuad Garuda gelar latihan perdana jelang laga melawan Myanmar di Piala AFF 2024. Skuad Garuda berharap bisa mengawali turnamen ini dengan hasil yang positif. Malaysia bermain imbang dengan Kamboja pada laga pembuka grup A ASEAN Cup 2024. Sementara Thailand menang telak 10-0 atas Timor Leste. Kita ke informasi Liga Inggris pemirsa, berlaga di kandang sendiri. Manchester United takluk dari tamunya Nottingham Forest dengan skor 2-3. Sementara The Citizens harus rela berbagi skor 2-2 atas lawannya Crystal Palace. Sementara di Liga Italia, pemirsa, AS Roma sukses memetik kemenangan telak 4-1 atas lawannya Lecce. Sementara Juventus ditahan imbang 2-2 atas Bologna. Di laga La Liga pemirsa, Barcelona gagal raih kemenangan usai ditahan imbang 2-2 oleh Real Betis. Sementara Real Madrid sukses petik poin penuh dari Girona dengan skor 3-0. Los Blancos kini menempel Barcelona di peringkat atas. Ke informasi mancanegara pemirsa, kalahkan tentara pemerintah Suriah, pasukan pemberontak Hayat Tahrir al-Syam berhasil rebut kota Hamas. Sebanyak 737 tewas dalam perang yang meletus sejak pekan lalu. Presiden Suriah Bashar al-Assad telah pergi meninggalkan negaranya. Pemirsa, MNC Peduli terus konsisten memenuhi kebutuhan gizi yang baik terhadap anak dan ibu hamil melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa. Kali ini, MNC Peduli memberikan ratusan ikan lele untuk anak-anak di Kampung Ciletuh Girang, Desa Wates Jaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Anda masih bersama kami di Buletin iNews Pagi. Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah pabrik garmen di Magelang, Jawa Tengah. Sementara di Jember, Jawa Timur, api melalap pabrik beras dan gudang penyimpanan ban. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam dua kejadian ini. Seorang sales promotion girl alias SPG di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum DPRD. Tak terima dengan kejadian itu, korban melaporkan kasusnya ke polisi. Hari ini KPU Jakarta melaksanakan penetapan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta dari 6 wilayah kabupaten kota. KPU mengesahkan surat penetapan hasil rekapitulasi dengan Pramono Rano unggul 50,7% suara meski masih harus menunggu ajuan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, dendeng biasanya terbuat dari daging sapi, tapi di tangan seorang warga Sumatera Barat, dendeng dibuat dari daun singkong. Karena bahan bakunya dari sayuran, tentu saja dendeng yang satu ini cocok untuk vegetarian. Bandung dikenal sebagai surganya kuliner pemirsa. Beragam varian makanan bisa ditemui di setiap sudut kota berjuluk Paris Van Java ini. Salah satunya adalah nasi dan mie bakar dengan saus mozzarella yang disajikan dalam wadah clay pot.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti yang tertera di layar kaca Anda. Jangan lupa pemirsa, saksikan program Grebek sesaat lagi. Saya Aya Nufus pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi. Ya pemirsa, Miss Grebek kembali untuk melaporkan informasi terkait dengan aksi-aksi kriminal dan juga miris yang kerap terjadi di sekitar kita. Seperti yang satu ini di mana polisi menangkap seorang dokter kecantikan gadungan sekaligus pemilik klinik kecantikan akibat praktik yang tidak memenuhi standar kedokteran. Ya, dokter kecantikan gadungan dari sarjana perikanan tersebut kerap mengunggah video praktiknya yang tergolong ekstrim di media sosial. Sementara itu pemirsa, seorang bidan dan ibu rumah tangga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibekuk petugas Polres Metro Bekasi karena melakukan praktek aborsi. Tersangka ini menggugurkan kandungannya dengan menggunakan obat penggugur kandungan yang dibeli dari tersangka. Pihak perusahaan sawit yang diduga lakukan penyekapan di kandang anjing terhadap ibu. Pemirsa, pihak perusahaan sawit yang diduga lakukan penyekapan terhadap ibu dan anaknya di Kabupaten Bangka bantah lakukan penyekapan. Menurut pihak perusahaan, korban berinisiatif ingin menempati ruang yang merupakan bekas ruang administrasi yang sudah lama tak terpakai. Sesosok jasad wanita ditemukan warga di sebuah ruko di Kerinci, Jambi. Sedangkan warga di Kabupaten Pelalawan Riau, pemirsa, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria yang tergeletak di pinggir jalan. Setelah memeriksa sejumlah saksi, Satreskrim Polres Maros akhirnya menetapkan oknum guru pondok pesantren di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan 20 santriwati. Selain ditetapkan sebagai tersangka, oknum guru juga secara resmi diberhentikan oleh pondok pesantren. Pelaku cabul terhadap anak di bawah umur di Sukaramai, Palembang tewas setelah menjadi korban amuk massa. Ya, modus pelaku ini memberikan uang dan jajanan kepada korban. Merasa terganggu dengan kencangnya suara musik di tempat kebugaran, warga terlibat cekcok dengan pemilik tempat kebugaran. Sementara di tempat lain pemirsa, seorang oknum anggota TNI menampar petugas SPBU akibat ditolak mengisi BBM subsidi tanpa barcode. Pemirsa, selalu ingat segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya, berubah atau berakhir di Grebek. Saya Miss Grebek, sampai jumpa.